hanya bagi Yahweh. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yahweh. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yahweh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Shema Yisrael Yahweh Eloheinu. Shema Yisrael Yahweh Eloheinu, Yahweh Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Dari tempat ini kami dengungkan bagi Yisrael, bagi Indonesia, dan bagi Ambarawa. Dengar, Yahweh Elohim kita, Yahweh Echad, satu adanya, dan dialah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengatur segala kehidupan umat manusia. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Tuhan yang disembah oleh para nabi, Tuhan yang mengasihi kami di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan Tuhan yang membimbing kami dengan Ruach HaKodes, Immanuel, yang senantiasa beserta di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan indah kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan memalingkan pikiran kami dari kebenaran firman, kami datang bersahati, kami tolak di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami masing-masing, baik yang ada di ruangan ini maupun yang mendengarkan dari rumah masing-masing. Mari Bapa, berfirmanlah, ajarlah supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu.
Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, firman Tuhan pada saat ini saya beri judul pentingnya membaca kitab suci. Sebagai ayat dasar saya ajak untuk membuka di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Yohanan 14 ayat yang ke-26 dari Indonesian Literal Translation katakan, namun penghibur, yakni Ruach HaKodes, yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Pembacaan kitab suci, saudara-saudara, itu ternyata sangat penting. Dan tidak sama cara membacanya seperti kalau saudara membaca majalah, saudara membaca novel, membaca koran, atau bacaan-bacaan yang lain. Termasuk bagaimana cara kita memahami isi firman Tuhan, seperti apa yang pernah saya dapatkan, bagaimana kita memiliki teori cara membaca cepat. Bukan seperti itu. Karena firman Tuhan itu beda dengan yang lain. Pada saat awal kita membaca, mungkin terasa membosankan. Apalagi kalau sudah masuk di kitab Tawarikh. Kitab Tawarikh itu isinya nama-nama saja, sehingga terkesan membosankan. Tetapi kalau kita pelajari dengan dalam, sebetulnya walaupun itu nama-nama, tetapi mengandung makna yang luar biasa. Misalkan 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1, di situ hanya Adam, Set, Enos. Kenapa nama-nama ini muncul? Dan bahkan ada nama-nama yang belum pernah kita kenal sebelumnya dan tidak terkenal, tetapi ada di dalam kitab suci. Itu mengandung makna bahwa nama itu sangat penting. Apalagi nama Tuhan tentu sangat penting, karena ditulis sampai 6.800 kali di dalam kitab Perjanjian Lama dan 234 kali di dalam Perjanjian Baru. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau saudara menemukan ayat-ayat di dalam kitab suci, nama yang saudara belum pernah kenal sebelumnya, itu menunjukkan bahwa Tuhan itu concern atau perhatian terhadap nama. Termasuk nama saudara. Mungkin saudara termasuk orang yang tidak terkenal, tidak masalah. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa Tuhan mengenal saudara. Walaupun orang tidak mengenal saudara, tetapi Tuhan mengenal pribadi lepas pribadi. Dan orang ketika mendapatkan nama tentu dengan pengharapan yang positif. Makanya ada orang yang bernama Untung, ada orang yang bernama Sukses, tapi tidak pernah ada orang yang bernama Buntung, atau orang yang bernama Sial, tidak pernah ada. Karena tujuan orang tua membuat nama supaya orang yang diberi nama itu sesuai dengan namanya, untung dan sukses. Kenapa di dalam kitab Tawarikh itu berisi banyak nama? Saudara-saudara, mungkin banyak di antara kita yang tahu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, dan selanjutnya kemudian sampai kepada Tawarikh. Apa sih arti Tawarikh? Tawarikh adalah sebuah catatan sejarah di mana peristiwa diurutkan menurut kronologi tahun per tahun. Meskipun istilah tersebut juga dipakai untuk catatan sejarah manapun. Tetapi ini membuktikan bahwa sejarah kehidupan manusia
selalu tercatat di dalam firman. Kalau tidak di dalam firman yang kita miliki, di dalam kitab hayat. Yang jadi masalahnya adalah apakah nama kita ada di sana. Kitab suci katakan ketika kita mengenal Bapa Yahweh pemilik sorga, dan kita menerima, karena ada orang mengenal nama Yahweh tetapi untuk menolak. Jadi nama Yahweh ada di dalam pikiran, tetapi bukan diingat untuk kita menyembah, memuji, meninggikan namanya. Seperti para nabi meninggikan nama Yahweh, tetapi justru diingat untuk ditolak. Maka sangat berbahaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah maka pembacaan kitab suci sangat penting. Sekali lagi saya ingatkan, siapapun saudara, dimanapun saudara tinggal, tidak ada orang yang kenal saudara sekalipun, tapi Tuhan mengenal saudara. Saudara mengaminkan saudara dikenal Tuhan? Saya mengaminkan Tuhan mengenal saya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa sih pentingnya membaca kitab suci? Apa pentingnya membaca firman Tuhan? Ada 7 hal saya sampaikan. Yang pertama adalah mengingatkan atau ada yang diingat. Coba saya ulang lagi kalimatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, namun penghibur yaitu Ruach HaKodes yang akan Bapa utus dalam namaku. Pada saat ayat itu ditulis memang masih akan, tetapi sekarang Ruach HaKodes sudah diutus di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan bahkan dia sudah berdiam di dalam hati kita. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana kita bisa ingat segala sesuatu yang telah dikatakan Tuhan kepada kita? Melalui kita mengerti firman. Mengerti firman itu bukan berarti memahami sedetail-detailnya, tetapi setidak-tidaknya saudara membaca kitab suci. Maka ketika kita dalam permasalahan, maka kita akan ingat apa yang dikatakan Tuhan melalui pembacaan firman atau menghafal ayat-ayat. Orang membaca sepintas lalu dengan membaca sambil merenungkan dan mengingat, bahkan menghafal, itu sangat beda sekali, saudara-saudara. Dulu waktu saya masih kecil, masih dituntun untuk menuju ke sekolah minggu, guru sekolah minggu dulu mengajar untuk menghafal ayat. Saya pikir bagus juga anak sekolah minggu diajar menghafal ayat. Sehingga ketika sudah dewasa, ketika dia menghadapi tantangan kehidupan, maka ayat-ayat hafalan itu akan muncul. Ayat hafalan itu seringkali memberikan kekuatan. Ketika kita menghadapi masalah, maka ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita ingat. Bagaimana cara menghafal kitab suci? Tadi pagi saya sudah sampaikan. Kalau saya cara menghafal seperti ini, saudara-saudara, mungkin saudara bisa mengikuti caranya. Misalkan Yohanes 14 ayat 26, itu kan ayat cukup panjang. Namun penghibur yakni Ruach HaKodes yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Oh, dowomen, panjang sekali. Bagaimana cara menghafalnya? Gampang saja, saudara-saudara. Caranya dalam satu kata, saudara mulai menghilangkan satu kata itu, tetapi huruf depannya jangan dihilangkan. Misalkan, namun penghibur yaitu Ruach HaKodes, terus gitu ya. Namunnya itu, amunnya itu dihilangkan, jadi tinggal n-nya saja. Penghibur itu
Enghiburnya dihilangkan, tinggal P-nya saja. Tapi saudara baca ulang, ketika saudara menemukan huruf N berarti namun, ketika P berarti penghibur. Terus dibaca sampai akhir. Kemudian dihilangkan lagi kata-kata berikutnya. Sehingga sampai akhirnya tinggal huruf depannya saja. Nah, setelah huruf depannya saja saudara bisa membaca sampai akhir, huruf depan mulai dihilangkan secara acak. Misalkan huruf pertama, ya, huruf yang kelima, saudara tetap baca. Itu nanti akan mudah untuk menghafal. Saudara bisa buktikan. Ada yang dengan cara merekam. Jadi saudara membaca direkam menggunakan HP, kemudian sambil layai-layai sambil tidur saudara membuka rekamannya tadi sambil mengingat-ingat juga bisa. Tetapi saya sudah mensurvei dengan cara saya, ternyata menghafal dengan cara menghilangkan kata per kata itu jauh lebih mudah dan lebih cepat untuk menghafal. Nanti saudara bisa mencobanya. Saudara ngerti enggak apa yang saya maksudkan ini? Ngerti ya? Jadi kalimatnya dihilangin kata per kata, tapi huruf depannya jangan dihilangin satu-satu. Kalau mau pakai ya, misalkan pakai HP bisa dihilangin toh, ya. Atau misalkan pakai papan tulis nanti dihilangi kata per kata, tinggal huruf depannya saja satu per satu, diulang-ulang terus. Maka dalam waktu cepat saudara menghafal satu ayat. Dulu saya kenal seorang muda namanya Hari Wijanarko, ya. Hari Wijanarko ini pernah pamer sama saya. IQ-nya sangat tinggi. Dia bukan menghafal ayat, menghafal buku. Kitab Matius itu dia bisa hafal. Matius pasal 1 ayat 1 bunyinya ini, ayat 2 bunyinya ini, ayat 3 bunyinya ini, sampai pasal 28 ayat terakhir. Pinternya luar biasa, khatam di dalam kitab Matius. Tetapi banyak orang yang menyaksikan dia karena dianggap agak kurang waras. Saya tidak tahu apakah karena saking pinternya orang-orang tidak bisa mengikuti sehingga menganggap kurang waras, tetapi saya menghormati dia. Saudara Hari Wijanarko. Dulu rumahnya di mana ya? Di Jambu, ya betul Bu Kasni, di Jambu. Saya enggak tahu sekarang, enggak kedengaran lagi. Ibu sering ke rumah? Oh, puji Tuhan. Ya itu penghafal buku, bukan penghafal ayat. Sampai saya bingung, khotbah saya bisa dia ulangi. Padahal khotbah 8-9 tahun bisa dia ulangi. Saya bilang ini otaknya encer banget orang ini. Luar biasa sekali. Tapi tidak tahu sudah lama beliau tidak ke gereja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa pentingnya membaca kitab suci? Mengingatkan, ada yang diingat ya, tentu ada materinya. Kita mengucapkan sesuatu, kalau di dalam pikiran kita yang ada adalah firman, maka yang keluar dari mulut kita adalah firman. Tapi coba kalau saudara bergaul dengan orang-orang yang suka misuh, yang suka mengumpat. Tadi pagi saya katakan contohnya misal jancuk. Itu kan kata-kata yang kurang sopan ya. Tapi di daerah tertentu kata-kata kurang sopan itu sudah dianggap biasa. Joncak, jancuk itu sudah biasa. Maka kita jadi ikut-ikutan, transfer spirit. Oleh karena itulah, maka yang paling baik adalah isi otak hati kita dengan firman Tuhan, dengan pembacaan. Sehingga ucapan kita seperti apa yang tertulis di dalam 1 Kepa atau 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation yang berbunyi, jika seseorang berbicara bagaikan firman Elohim
Jika seseorang melayani bagai keluar dari kekuatan yang Elohim sediakan, supaya dalam segala hal Elohim dapat dipermuliakan melalui Yeshua HaMashiach. Bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Kan enak saudara-saudara. Kalau orang yang isinya tidak baik, maka yang keluar dari mulutnya tidak baik. Kenapa? Karena kitab suci katakan apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Karena itu jaga hati kita dengan kewaspadaan. Kan ayat firman-Nya mengajarkan seperti itu. Maksudnya apa? Hati kita dijaga jangan sampai dikotori dengan kotoran-kotoran ucapan-ucapan sampah. Sehingga ketika kita marah, maka yang keluar adalah kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan. Karena itu baca kitab suci. Membaca kitab suci itu memang aneh, saudara-saudara. Nanti kita akan bisa melihat selanjutnya. Yang kedua, apa sih pentingnya membaca firman Tuhan? Ketika kita dalam pencobaan, dapat mengalahkan tipu daya setan. Biasanya orang ketika dicobai, apa yang keluar dari mulutnya? Mengeluh, menyalahkan Tuhan. Ini yang sering kali terjadi, saudara-saudara. Kenapa kok hidupku seperti ini? Kenapa nasibku seperti ini? Dasar nasib-nasib. Tuhan tidak pernah memberikan nasib jelek atau nasib yang negatif, nasib yang tidak baik. Tuhan tidak pernah membuat itu. Bahkan di dalam kitab Ratapan 3 ayat yang ke-33 dikatakan Tuhan tidak ingin membuat anak-anaknya galau, anak-anaknya risau, anak-anaknya susah. Karena saudara adalah orang yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Karena itu beberapa waktu yang lalu ketika ada program refleksi di Radio Surya Kebenaran membahas tentang masalah baptisan air, ada orang mengatakan begini, Pak, kan saya dulu sudah dibaptis, masa dibaptis lagi? Saya katakan baptisan itu tidak ada masalah jika baptisannya tidak sesuai dengan kitab suci. Bukan siapa yang membaptis atau dibaptis oleh gereja apa, tetapi dalam nama siapa baptisan itu dilakukan. Dulu mungkin dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. It's okay, Allahnya tidak ada. Dibaptis dalam nama Bapa. Bapa siapa? Pak Yanto, Pak Bambang, banyak. Nah sekarang setelah kita mengetahui, maka dibaptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Yeshua HaMashiach Sang Putra dan Ruach HaKodes. Itu sesuai dengan kitab suci setelah kita mengetahui. Tapi pendeta saya mengatakan tidak boleh dibaptis ulang tuh Pak. Saya ngomong secara jujur, kadang ada trik-trik pendeta. Triknya bagaimana? Saudara dibaptis di gereja ini, maka saudara menjadi anggota gereja ini. Itu trik. Kalau saya tidak. Saudara mau dibaptis di mana saja, saudara misalkan dibaptis di tempat ini, mau ibadah di mana saja itu tidak masalah. Karena saudara bukan milik saya. Lalu saudara milik siapa? Saudara adalah miliknya Bapa Yahweh. Kitab suci di dalam kitab Zekaria katakan bahwa saudara adalah biji mata Elohim. Jadi kalau ditanya Pak Yakub, jemaatnya ada berapa? Saya tidak punya jemaat. Karena saudara bukan milik saya. Saudara miliknya Bapa Yahweh, miliknya Yahweh Elohim. Kalau saudara beribadah di tempat ini, karena Tuhan mempercayakan saudara untuk saya gembalakan, untuk saya bimbing, untuk saya ajar, untuk lebih dekat dan mengenal kepada kebenaran. Tidak lebih dari itu. Karena itu saya menganggap saudara adalah
orang yang istimewa, yaitu biji mata Elohim. Itulah sebabnya kalau saya menyampaikan firman, saya tidak menyampaikan asal-asalan. Saya menyampaikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, baik pagi maupun sore. Karena saudara bukan milik saya, saudara adalah milik Bapa Yahweh yang harus mendapat makanan rohani yang baik. Saudara datang ke gereja kan ingin mendengarkan firman. Kalau saya menyampaikan firman asal-asalan, saudara berangkat dengan haus, pulang saudara akan tetap haus. Saudara tidak mendapatkan apa-apa. Lalu bagaimana Pak kalau ada orang yang mengatakan khotbah itu tidak perlu dipikir, bagaimana nanti Roh Kudus saja? Saya bilang ini pendeta males, tidak mempersiapkan firman, sehingga bagaimana Roh Kudus saja, cuman pinter ngomong seperti penjual obat. Penjual obat itu kan pinter ngomong, saudara-saudara. Tidak ada habisnya pokoknya, apa saja bisa saja. Muter-muter berjam-jam padahal intinya cuma satu, jual obat gatel. Tapi ngomongnya berjam-jam. Kok bisa gitu loh. Nah ini ada pendeta model penjual obat ya yang begitu. Tidak mempersiapkan firman dengan baik. Tetapi ketika saudara membaca kitab suci, ketika saudara menghadapi pencobaan, saudara tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Tuhan. Karena yang ada di dalam hati dan pikiran saudara adalah firman. Yeshua HaMashiach pernah dicobai. Dan ketika Yeshua dicobai adalah dalam kapasitas dia sebagai wujud manusia sempurna. Ingat khotbah saya tentang peran tiga berganda. Yeshua adalah Yahweh itu sendiri, Elohim, Tuhan itu sendiri yang turun ke dalam dunia dalam wujud seperti manusia. Tetapi Yeshua juga berperan sebagai manusia yang sempurna. Nah bagaimana manusia sempurna? Ketika dia dalam pencobaan, dicobai oleh setan, maka orang itu tidak kalah terhadap setan. Kenapa? Karena di dalam hati dan pikirannya ada firman. Makanya di dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang keempat dari Indonesian Literal Translation katakan, namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Jadi Yeshua mengutip ayat karena dia tahu firman. Dan Yeshua ini bukan tidak belajar. Ketika Yeshua usia 12 tahun lebih sampai usia 33-an, dia tidak pernah ditulis di dalam kitab suci. Kemana dia? Ada orang mengatakan pergi mengembara ke India. Ngawur. Tidak ada ayatnya itu. Tetapi Yeshua belajar di sinagog. Maka Yeshua disebut sebagai rabi. Orang Yahudi tidak sembarangan memanggil orang dengan rabi kalau dia tidak tahu kalau dia adalah seorang rabi. Dan dia baru disebut rabi kalau dia lulus dari sinagog, sekolah teologia istilahnya. Maka Yeshua pun belajar, dia mengerti firman Tuhan. Maka ketika dicobai dia mengutip ayat. Kemudian di dalam pasal yang keempat ayat yang ketujuh, ini di dalam pencobaan yang kedua, Yeshua berkata kepadanya, lagi telah tertulis, janganlah kamu mencobai Yahweh Elohimmu. Sekaligus ucapan Yeshua itu membuktikan bahwa dirinya adalah Yahweh. Yang dicobai wujudnya Yeshua. Tetapi Yeshua katakan, jangan kamu mencobai Yahweh Elohimmu. Karena Yeshua adalah Yahweh itu sendiri. Maka di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di dalam kitab Aramaik dikatakan, atilat nekon geir yomana perukadai tuhi Maria Mesia bemadinta de Dawid. Bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Wujudnya lahir manusia, bayi,
tetapi itu adalah Yahweh yang dilahirkan di kota Daud. Makanya Yeshua ketika dicobai, dia katakan, jangan kamu mencobai Yahweh Elohimmu. Kemudian saudara-saudara, di dalam pencobaan yang ketiga di dalam kitab Matius pasal 4 ayat yang ke-10 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, kemudian Yeshua berkata kepadanya, "Anyalah hai Satan, sebab telah tertulis, engkau harus menyembah Yahweh Elohimmu dan kepadanya sajalah engkau harus beribadah." Jadi Yeshua mampu mengalahkan pencobaan yang setan lakukan dengan firman. Ketika saudara menghadapi pencobaan, yang namanya pencobaan itu tidak enak. Tetapi ketika di dalam hati dan pikiranmu ada firman, ada ayat-ayat, maka saudara akan mengeluarkan ayat-ayat itu untuk menstimulasi pikiran saudara, sehingga saudara tidak sampai terjerumus dengan menyalah-nyalahkan Tuhan, menyalah-nyalahkan diri sendiri, menyalah-nyalahkan orang lain. Tidak, tetapi firman yang keluar. Itu hal yang kedua. Jadi ketika dalam pencobaan kita tidak sampai berdosa karena firman yang keluar dari hati kita untuk menstimulasi pikiran kita. Karena setan itu biasanya kalau mencobai, dia menyerang pikiran supaya orang kecewa dengan Tuhan. Apalagi saudara yang pernah merasakan ditipu. Saya sering ditipu penyembah Bapa Yahweh, sehingga kita jadi alergi dengan nama Yahweh. Bapa Yahweh tidak pernah salah. Kalau saya bisa ditipu ya karena kesalahan saya. Kenapa kok bisa ditipu? Mungkin terlalu sayang, ternyata menipu. Ya itu salahnya sendiri, tidak pakai hikmat. Terkadang rasa belas kasihan itu lebih daripada otak yang kita pakai. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, tutur katanya baik dan menguatkan karena ada firman Tuhan. Jadi orang yang otaknya berisi kehidupan kebun binatang, mulutnya kotor, maka yang keluar juga mulut kotor, suara lason hara atau lidah jahat. Kitab suci mengatakan, saya seringkali menegur orang yang menggunakan sit-sit, talit, kipa. Itu tujuannya apa sih? Tunduk terhadap kebenaran, tetapi mulutnya tidak benar. Percuma pakai kipas, sit-sit dan talit kalau mulutnya mulut lason hara atau ucapan kotor. Oleh karena itu jangan sampai orang menganggap saudara ini rendah karena saudara dianggap tidak tahu apa-apa. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 dari Indonesian Literal Translation katakan, janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu. Sebaliknya jadilah teladan bagi mereka yang percaya dalam perkataan. Bagaimana mungkin anak muda bisa memperkatakan ayat-ayat firman kalau di dalam pikiran dan hatinya tidak ada ayat firman? Nah, bagaimana supaya hati dan pikirannya ada ayat firman? Tentu dengan cara membaca firman atau mendengarkan firman Tuhan. Dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam roh, dalam iman, dan dalam kemurnian. Jadi jangan sampai orang menganggap saudara rendah. Saya ini diizinkan Tuhan senang untuk memuridkan. Banyak anak-anak yang sudah saya muridkan. Dan ketika mereka belajar untuk taat dengan apa yang saya sampaikan, pasti berhasil. Karena saya tidak memanfaatkan atau menggunakan tenaganya hanya untuk kepentingan pribadi. Oh, tidak, jauhkan itu dari saya, saudara-saudara. Itu hal yang ketiga. Jadi bagaimana supaya kita perkataannya itu tidak dipandang enteng, tidak dipandang rendah,
yaitu kalau mulut kita mengucapkan ayat-ayat firman Tuhan. Yang keempat, mengapa kita perlu membaca firman Tuhan? Agar tetap semangat seperti saat dipanggil Tuhan. Dulu saudara-saudara, pada saat pertama kali saya dipanggil Tuhan untuk beriman, saya ini tidak pernah membaca kitab suci. Tapi ketika saya dipanggil dari sebuah tindakan, waktu itu saya sakit ya. Saya sakit lever tifus mah, komplikasi. Dalam keadaan saya sakit itu, saya diajak untuk pergi ke gereja oleh teman saya. Itu pun dengan motivasi yang salah. Ngomongnya, Pak Yakub, yuk ikut ke gereja. Di gereja itu ada cewek cantik katanya. Jadi saya pergi ke gereja dengan motivasi ingin kenalan cewek cantik. Ini kan motivasi pertamanya sudah salah, saudara-saudara, betul enggak? Ya, jadi motivasinya itu salah. Tetapi di dalam motivasi yang salah itu, Tuhan pun mampu menangkap saya. Ketika saya ada di Istora Senayan Jakarta, waktu itu KKR Pendeta Dr. Morris Cerullo dari Amerika. Kalau saya tidak salah ingat tahun 79 akhir, kalau tidak salah ingat. Pada saat itu di situ singkat cerita saya bertobat. Nah, ketika saya bertobat, tadinya itu saya berpikir baca kitab itu membuang waktu. Hanya mengisi waktu kosong. Tetapi ketika saya bertobat, saudara-saudara, ada luapan hati yang luar biasa untuk membaca firman Tuhan. Jadi ketika saudara membaca firman, itu akan merefresh, akan menyegarkan roh dan jiwa kita. Karena itu di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-20, di dalam Indonesian Literal Translation katakan, biarlah setiap orang tetap tinggal sesuai dengan panggilan yang di dalamnya dia telah dipanggil. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Baca kitab suci. Kalau kita suruh baca kitab suci saja males. Tetapi yang kita baca komik atau kisah kriminal, maka otak kita diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Curiga terhadap orang lain. Dan itu merupakan bentuk dosa. Orang mencurigai itu berarti kan menuduh, jangan-jangan, ya kan? Betul nggak, saudara? Saya mencurigai saudara, berarti saya berpikir jangan-jangan saudara seperti apa yang saya pikirkan, dan itu dosa. Belum tentu saudara seperti apa yang saya pikirkan. Karena itulah maka firman Tuhan mengajarkan supaya pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baik, yang sedap didengar, dan yang baik itu yang harus kita pikirkan, hal-hal yang ada di atas. Jadi ketika saudara membaca firman itu menyegarkan jiwa dan roh. Ingat, manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Seharusnya tubuh saudara itu dikendalikan oleh jiwa, dan jiwa saudara dikendalikan oleh roh. Ini kalau rohnya kuat. Tapi yang terjadi justru roh dikendalikan oleh jiwa, jiwa dikendalikan oleh tubuh, yaitu keinginan tubuh yang luar biasa yang menentang firman mampu mempengaruhi jiwa. Jiwa itu apa? Kehendak, pikiran, dan kemauan. Dan itu mempengaruhi rohnya sehingga rohnya lemah. Maka dari itu supaya rohnya jangan lemah, diberi makan, yaitu dengan pembacaan firman Tuhan. Jadi bacalah firman supaya saudara tetap segar jiwa dan rohnya. Kalau kita selalu yang diperhatikan adalah tubuh. Kalau sudah jam 12 siang, perut sudah mulai berbunyi krukuk 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 kuk 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 kuk. Artinya wah ini sudah mau minta makan.
saudara mulai mikir makanan yang enak apa? Bakso, martabak, capcay, buyong hai yang lain. Tapi pernahkah saudara memberi makan roh saudara, yaitu pembacaan kitab suci? Saya lupa tahunnya, ketika saya pergi ke, saya juga lupa ini Malaysia atau Singapura. Saya pergi ke gereja tempatnya Pastor Peter Tan. Saya tadi pagi coba lihat Peter Tan, kok saya lihat wajahnya beda, berarti ada orang yang punya nama sama. Dulu beliau itu pernah ngomong bahwa makanan roh yang bergizi tinggi adalah ketika membaca kitab suci dengan bersuara. Karena itu saya katakan kita ini perlu belajar dari umat Islam. Umat Islam kalau membaca Al-Quran bunyi enggak? Bunyi, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kan gitu ya. Saya tidak akan lanjutkan karena saya tidak mengimani, saya menghormati mereka. Tapi saya memberi contoh umat Islam kalau membaca kitab suci dibunyikan. Nah, kalau orang Kristen kalau membaca kitab suci diapain? Dibatin. Yang penting kan hati, Pak. Jadi semuanya hati, yang penting hati. Nah ya sudah, kalau yang penting hati, saya khotbahnya juga yang penting hati. Nggak perlu teriak-teriak, cukup begini begitu saja. Nanti saudara yang dengerin juga dengerin dalam hati. Mondak-mantuk atau apa, mengangguk-ngangguk saja kayak burung pelatuk itu. Itu namanya perkumpulan kebatinan. Kitab suci tidak pernah mengajarkan seperti itu. Saudara bisa tanya melalui YouTube, pendeta mana yang mengajarkan selain Peter Tan dan saya, yang mengambil apa yang statement dari Peter Tan, bahwa makanan roh yang bergizi tinggi adalah membaca kitab suci dengan bersuara. Saya pikir umat Islam lebih ngerti daripada umat Kristen, saudara-saudara. Karena itulah maka ada hal-hal tertentu yang kita belajar dari umat Islam. Setuju enggak, saudara-saudara? Hal-hal tertentu kita perlu belajar dari mereka. Soal pembacaan kitab suci, belajar dari mereka. Soal duduk juga belajar dari mereka. Orang Islam kalau pergi ke masjid, datang pertama duduk di mana? Di depan. Kalau kita, nah, ya toh, ini perlu kita belajar. Jadi ada banyak hal kita perlu belajar dari mereka. Hal-hal yang baik kita ikuti, ya. Jadi supaya mengerti kehidupan yang kelima, Efesus 4 ayat yang ke-17 dari Indonesian Literal Translation katakan, inilah selanjutnya aku mengatakan dan menegaskan di dalam Tuhan, kamu tidak lagi hidup seperti juga bangsa-bangsa lain hidup di dalam kesia-siaan pikiran mereka. Banyak orang saat menemukan penggalan ayat di tong sampah, Ruach HaKodes juga bisa berbicara dan menyelamatkannya. Pernah saudara mendengar ada orang yang bertobat menjadi Kristen karena membaca ayat sepenggal di tong sampah? Itu artinya bahwa ketika seseorang membaca kitab suci, Ruach HaKodes bisa berbicara. Om Pen misalkan, Om Pen kan berdebat mati-matian dengan orang Kristen. Dia maki-maki, tetapi ada orang Kristen yang dimaki-maki santai saja, ya. Dia menjawab dengan santai dan dia katakan, mungkin sekarang kamu bisa ngomong seperti itu karena kamu belum tahu. Nanti kalau kamu tahu, kamu akan hubungi saya. Kemudian dia cari tahu, buka ayat di dalam internet. Bunyinya apa? Akulah
jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 1 ini berbicara terus di dalam hidupnya. Dia naik bis ya bicara, sedang membuat sapu ya bicara. Akhirnya dia tidak tahan dan singkat cerita akhirnya dia bertobat. Dan sekarang Tuhan memberkati di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ucapannya bukan ucapan yang sia-sia. Tadinya ucapannya memaki-maki. Itu ucapan yang sia-sia. Dan kitab suci katakan bahwa semua yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Saudara-saudara, itu hal yang kelima. Yang keenam, apa pentingnya membaca firman Tuhan agar rohaninya tidak tidur? 1 Tesalonika 5 ayat yang keenam dari Indonesian Literal Translation katakan, jadi biarlah kita tidak tertidur seperti juga orang-orang lain, tetapi kita harus berjaga-jaga dan sadar. Artinya kita mengerti posisi kehidupan kita sekarang ada di mana. Kita ini hidup di bagian akhir dari akhir zaman. Yeshua tidak lama lagi akan datang. Tetapi kita memang tidak tahu kapan Yeshua datang. Kalau ada orang mengatakan, saya ingatkan kepada Alex tadi. Kalau ada orang mengatakan, Bapak Yahweh ngomong sama saya, 5 hari lagi Yeshua HaMashiach akan datang. Wah, ini bukan dari Bapak Yahweh, ini Bapak Yahweh abal-abal. Karena kitab suci katakan mengenai hari dan masanya tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Tapi Yeshua bukan tidak tahu loh. Itu ayatnya salah terjemahan. Anak pun tidak, itu ngawur, tidak ada ayat itu. Jadi Yeshua tahu kapan dia akan datang kembali. Jadi dengan pembacaan kitab suci maka roh kita tidak tertidur, kita akan disadarkan. Yang ketujuh, apa pentingnya kita membaca kitab suci? Agar bisa direnungkan. Kalau saudara membacanya, membaca kriminal, yang bisa saudara renungkan adalah tingkah laku orang di dalam kehidupan kriminal. Ada orang yang terobsesi, saudara-saudara, tentang kriminal. Contohnya adalah kasus yang sekarang sedang terjadi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ya, Irjen Verdi Sambo. Ini sudah bukan rahasia dan ini menjadi viral. Karena ada orang yang mengikuti perkembangan. Saudara mengikuti boleh enggak? Boleh saja, tetapi jangan sampai saudara terobsesi seolah-olah saudara jadi ada di dalamnya, sehingga saudara jadi jengkel. Saya kemarin nonton video, ada orang nonton televisi, Irjen Verdi Sambo sedang ngomong, tiba-tiba dia ambil kayu, televisinya dihajar sampai hancur. Yang rugi siapa? Ini kan orang on, saudara-saudara, ya. Boleh kita mengikuti, itu tidak salah. Hanya sekedar tahu informasi, oh begini toh ternyata kehidupan manusia. Nah tujuannya apa? Ya kita jangan melakukan hal yang sama, kira-kira begitu. Bukan malah ikut-ikutan jengkel, ikut-ikutan marah, kemudian begitu lihat wajahnya langsung dipukul. Lah padahal kalau wajahnya dipukul, apakah di sana kesakitan? Ya tidak. Nah ini kekeliruannya, sudah terstimulasi di dalam alam pikirannya. Tetapi kalau kita membaca firman Tuhan, maka yang ada di dalam pikiran kita adalah firman Tuhan. Untuk ketika kita mungkin menunggu orang, pikiran kita tidak ngelantur kemana-mana, tetapi kita merenungkan firman Tuhan. Lalu untuk apa merenungkan firman? Kita membuka di dalam kitab Yehosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yehosua 1 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, kitab Torah ini tidak boleh menjauh dari mulutmu,
dan engkau harus merenungkannya siang dan malam, agar engkau dapat berhati-hati bertindak menurut seluruh apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian engkau dapat membuat jalanmu berhasil, dan kemudian engkau dapat bertindak bijaksana. Saya mau tanya kepada saudara, saudara ingin hidup saudara berhasil dan bijaksana? Saya yakin semua pasti ingin hidupnya sukses, berhasil, dan bijaksana. Kuncinya gampang, merenungkan firman. Nah, kalau saudara tidak baca firman, bagaimana saudara bisa merenungkan firman? Yang direnungkan nasibnya sendiri. Nasib, nasib, ya nasib, dasar nasibku seperti ini. Nasib bisa berubah enggak? Halo? Bisa. Yang tidak bisa berubah apa? Takdir. Kalau saudara sudah ditakdirkan jadi perempuan, enggak usah jadi laki-laki. Kalau saudara ditakdirkan laki-laki, enggak usah jadi perempuan. Walaupun sekarang ini marak laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, maka ada istilah LGBT sampai saya susah ngomong saudara. Ya, lawang ayam saja itu loh, ayam itu bisa membedakan yang mana jantan yang betina kok. Manusia tidak bisa membedakan yang mana laki-laki yang mana perempuan. Artinya lebih apa? Lebih pintar ayam, ya. Karena itu jangan sampai di dalam pikiran kita yang ada adalah hal-hal kriminal, kata-kata kotor, kata-kata kasar, tetapi firman yang harus ada di dalam pikiran kita. Sekarang saya lanjutkan lagi. Mengapa kita harus membaca firman Tuhan? Kenapa harus? Dan firman Tuhan itu harus dibaca. Yang pertama, jangan sampai kita mau kalah dengan setan. Setan itu ngerti firman loh saudara. Di dalam kitab Matius pasal 4 ayat 6, ketika mencobai Yesua, dia katakan apa? Di dalam kitab Matius atau Matius 4 ayat 6 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan dia berkata kepadanya, jika engkau putra Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena telah tertulis. Karena telah tertulis bahwa dia akan memerintahkan kepada para malaikatnya berkenaan dengan engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, agar jangan engkau membentur kakimu pada batu. Setan itu mengutip ayat. Ayat mana yang dikutip? Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai ayat 12 itu yang dikutip setan. Tetapi setan juga bisa mengutip ayat dan memelintirnya. Seperti ketika dia mencobai Adam dan Hawa. Bukankah Yahweh mengatakan semua pohon yang ada di taman ini boleh kau makan buahnya? Nah, ini melintir saudara-saudara. Memang boleh, tetapi yang itu tidak boleh, kan harusnya begitu. Dipelintir-pelintir sedemikian rupa, akhirnya kepelintir beneran. Jatuhlah manusia. Jadi saudara-saudara, setan itu tahu persis ayat-ayat kitab suci, bukan hanya ayat-ayat kitab suci. Bahkan Yahweh dan Yesua pun setan tahu. Makanya setan berupaya mati-matian supaya nama Yahweh dan nama Yesua jangan disebut. Karena nama itu berbahaya bagi mereka. Itulah sebabnya maka setan bisa menyamar menjadi malaikat terang, bahkan menyamar menjadi Yahweh. 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Dan tidak heran karena Satan sendiri menyamar sebagai malaikat terang. Kalau saya mau menyamar menjadi seperti Pak Jito, tentu saya harus mengikuti bagaimana cara Pak Sarmujito ngomong, bagaimana cara jalannya, kan gitu. Tapi tidak mungkin, karena Pak Jito pendek, saya tinggi. Jadi tidak bisa, pasti ketahuan. Nah, setan kan bisa merubah bentuk. Ya dia menurunkan tingginya seperti Pak Sarmujito, kan begitu. Maka dia bisa menjadi malaikat terang, menjadi Bapak Yahweh pun bisa.
Saudara-saudara, saya mendengar suara Tuhan. 5 hari lagi Yeshua HaMashiach akan datang, akan terjadi rapture. Minta duitnya, kalau enggak nanti kamu enggak rapture. Ini datang dari Tuhan atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena kitab suci sudah jelas mengatakan mengenai waktu dan masanya tidak ada seorang pun yang tahu. Bapa saja yang tahu. Tentu Yeshua tahu karena Yeshua itu Bapa. Jadi semuanya itu harus dicocokkan dengan firman. Saya bukan tidak percaya Tuhan berfirman audible, karena Tuhan pernah berbicara audible kepada saya. Tapi tidak terus-terusan. Tuhan ngomong sama saya, Tuhan bicara sama saya. Kita lihat saja buahnya, cocok enggak? Kalau enggak cocok, ya bukan dari Tuhan, begitu. Oleh karena itulah maka untuk seperti apa yang firman sampaikan pada saat ini, yaitu pentingnya membaca firman Tuhan, saya membantu saudara dengan membuat video yang berjudul 1 pasal 1 hari. Tadi pagi saya sudah sampaikan, untuk membuat video 1 pasal 1 hari itu tidak gampang, saudara-saudara. Godaannya banyak sekali. Awal-awal mau memulai, saya harus sakit dulu, saya harus mengalami kesulitan, ya. Bahkan ketika sudah membaca kitab suci juga berupaya supaya saya tidak membaca lagi. Badan saya semua sakit. Saya panggil Pak Joko, Pak Joko pijit sih saya, ya. Ini karena apa? Setan tidak terima, saudara-saudara. Ketika sudah membaca pun, di tengah-tengah pasal, sudah separuh pasal, tiba-tiba ada orang jual es krim lewat. Itu suaranya kenceng banget, saudara-saudara. Masuk, waduh lah, ini harus mengulang lagi dari awal. Atau nanti tiba-tiba ada saja, ya, ada panci jatuh, suaranya masuk, pokoknya ada saja gangguan. Tetapi saya tidak akan putus asa dan saya yakin sejumlah 1000 lebih itu akan saya baca sampai selesai untuk membantu saudara. Tujuannya apa? Bagi orang-orang yang sudah tua, misalkan seperti Bu Yono, ya, yang sudah lanjut usia, karena faktor usia bukan tidak bisa membaca, tapi kalau untuk membaca sepet matanya, bisa ngeluh pikirannya. Nah, cukup dengan mendengarkan, maka rohnya akan dibangunkan. Jadi kalau saudara, yang terbaik adalah saudara buka video saya, buka Alkitabnya, kemudian saudara membaca dengan bersuara mengikuti intonasinya. Karena beda intonasi itu beda makna. Ya. Tadi pagi saya contohkan, kucing makan tikus mati. Kalau intonasinya diubah, maknanya berubah. Misalkan kucing makan tikus mati, artinya tikus mati dimakan kucing. Tapi kalau kucing makan tikus mati, kucingnya enak-enak makan, tikusnya mati. Atau kucing makan tikus mati, yang mati siapa? Kucingnya, kan beda. Tergantung intonasinya. Terkadang saya membaca ayat itu sudah sekian panjang, intonasinya salah, saya lanjutkan, saudara-saudara. Nanti saya ulang lagi khusus pada ayat yang intonasinya salah, saya potong, saya masukkan di situ. Jadi tidak segampang apa yang kalau saya membaca seperti tadi satu ayat tidak ada salahnya. Terkadang bisa salah. Otak saya sendiri terkadang juga bisa ikut berperan. Tidak ada di ayatnya, tapi otak ikut ngomong, sehingga tidak cocok dengan ayatnya. Terpaksa saya harus ngerekam ulang dan sebagainya. Tetapi semua itu saya lakukan dengan sukacita demi saudara yang adalah biji mata Tuhan. Jadi sekali lagi, pembacaan
firman dengan bersuara itu merupakan makanan rohani yang bergizi tinggi. Nah, apa yang terjadi saat membaca dengan bersuara? Saat membaca dengan bersuara, Ruach HaKodes berbicara dan memberi ilham firman yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu membaca firman itu jangan ngebut. Ya, kebiasaan baca ngebut itu kalau untuk baca firman tidak boleh. Bukan tidak boleh karena dosa, tetapi bisa tidak mengerti maknanya. Karena itu pelan, agak cepat sedikit boleh, tetapi dengan intonasi yang tepat, sehingga saudara memahami maknanya. Ya. Dan yang terakhir, apa yang terjadi saat membaca dengan bersuara? Ada luapan sukacita di hati setelah beberapa kalimat terbaca dengan bersuara. Itu pengalaman saya. Dan bahkan karena Peter Tan mengatakan membaca dengan bersuara itu merupakan makanan roh yang bergizi tinggi, sekian puluh tahun yang lalu pernah saya lakukan, karena lebih dari 30 tahun saya pernah lakukan, dan itu rasanya eman-eman, sayang kalau berhenti membaca. Nah, itu karena roh sedang menikmati makanan yang bergizi tinggi. Saudara bisa buktikan, coba, daripada saudara membaca kejadian-kejadian kriminal, lebih baik membaca firman Tuhan sehingga otak kita dipenuhi dengan kebenaran firman. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan kita untuk kita renungkan siang dan malam. Amin buat firman Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau kembali mengingatkan pentingnya membaca kitab suci. Tuhan tolong supaya apa yang kami dengar hari ini bukan hanya sekedar untuk kami dengar, tetapi juga untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang mendengarkan, baik yang ada di ruangan ini maupun melalui multimedia, baik melalui YouTube, melalui Facebook, maupun melalui radio streaming Surya Kebenaran. Engkau berkati mereka semuanya. Kami berdoa untuk semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang, baik kami yang akan pulang ke daerah Ambarawa dan sekitarnya, maupun Bu Yono yang akan ke Salatiga, Pak Joko dan Bu Indah yang akan ke daerah Bergas, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, kerusakan kendaraan ataupun orang jahat. Tibakan di tempat dengan selamat, dan apabila malam nanti kami beristirahat, izinkan malaikat-Mu tetap menjaga dan melindungi kami di sepanjang malam kami beristirahat, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dijauhkan dari sakit penyakit, orang jahat maupun kuasa setan yang mengganggu, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami masing-masing, apa saja yang diusahakan, yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha.
Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.